Kan banyak maksudnya, udahlah takdir udah ada yang ngatur. Saya kalau meninggal ya udah meninggal. Jadi perlu ada penyamaan persepsi dari para dai, para pembuka masyarakat untuk menyatakan bahwa dengan cara menyengajakan meninggal di sana gimana dalilnya gitu. Kadang-kadang jemaah haji masih pola pikir domestik ya. Dia misalnya yang paling umum terjadi dia melakukan kegiatan sunatnya banyak sebelum rukun haji. Akhirnya mereka tepar duluan sebelum rukun fi'liyahnya. Banyak beberapa apalagi di tahun-tahun sebelumnya itu kadang mereka dieksekusi di embarkasi. Pada saat mau berangkat tidak fit to fly. Pada saat mau berangkat, oh ini nggak bisa ada penyakit menular, misalnya TBC paru dan bla bla bla. Akhirnya mereka Banyak orang yang menunggu haji sampai belasan tahun, tapi kadang-kadang mereka itu nggak mempersiapkan fisiknya dengan baik gitu. Nah di depan saya sekarang sudah ada Dokter Syarif dari Perdoki ya dokter ya. Boleh dijelasin dokter, Perdoki itu apa sih sebelumnya? ya. Ya. Terima kasih Mas Rishad. Perdoki itu Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia, di mana isinya adalah para dokter spesialis dari berbagai multidisiplin berkumpul dalam keseminatan profesi yang memang mengkaji berkaitan keilmuan kedokteran haji. Ya. Jadi dari mulai persiapan, penyelenggaraan, kepulangan, sampai kepada hal-hal yang sifatnya rekomendasi keilmuan kedokteran haji untuk bisa disampaikan kepada stakeholder yang terkait. Oh, oke. Berarti nggak semua dokter Perdoki harus berangkat haji gitu ya dok ya? Enggak, jadi ada juga yang memang jadi pemeriksa kesehatan haji di tanah air, atau ada juga yang non-muslim mungkin di Manado, di Bali yang berkaitan dengan asesmen kesehatan haji, karena mempunyai asesmen yang unik untuk masalah perhajian. Oh, oke. Nah, asesmen ini nih biasanya jamaah-jamaah kita kurang aware nih dok biasanya nih. Jadi banyak orang-orang yang udah mempersiapkannya malah finansialnya duluan gitu. Finansialnya udah siap, seolah-olah mereka tuh kayak udah siap gitu. Padahal Betul. kenyataannya tuh masih banyak yang kurang gitu. Dokter boleh kasih tanggapan dokter? Jadi di dalam perhajian itu kan amanat dari Al-Quran ya, dari Ali Imran ayat 97, walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a. Nah, kata istitoah itu sanggup itu diinterpretasikan dalam 3 hal. Pertama, kemampuan dari segi finansialnya. Kedua, dari sisi dari amaliyahnya, keilmuannya, keamanannya. Misalnya orang lagi wabah, misalnya COVID, ya nggak wajib untuk haji, atau lagi perang nggak wajib. Dan yang paling penting adalah istitoah badaniyah, di mana sanggup lahir batin dan spiritualnya untuk masalah perhajiannya. Jadi kesanggupan itu terukur dan terstruktur. Jadi bukan hanya mampu bayar udah selesai dianggap mampu laksana, belum tentu. Harus di ketiga hal komponen istitoah badaniyah, amaliyah, amniyahnya ini harus menjadi satu kesatuan yang perlu dilakukan asesmen terukur. Nah iya makanya biasanya itu dokter ibadah haji ini kan fisik ya? Ya. Maksudnya ibadah fisik. Seberapa berat sih dok sebenarnya ibadah haji fisik ini, fisik yang harus dipersiapkan sama jamaah-jamaah terutama yang lansia gitu? Iya, terutama untuk lansia-lansia Indonesia yang umumnya tingkat kemampuan endurance-nya atau daya tahannya lebih rendah karena aktivitasnya jarang pakai fisik, kemana-mana naik mobil atau mager atau memang tidak pernah olahraga, itu akan bermasalah. Tapi kalau orang lansia yang biasa menjaga kebugarannya, yang biasa melakukan aktivitas olahraga secara rutin, itu tentu tidak bermasalah. Masalah kecapean fisik, kelelahan itu pasti terjadi karena di Arab Saudi itu jalan tawaf aja 7 kali putaran udah berapa kilometer, ya kan? Bener. Kemudian belum sa'i 7 kali bolak-balik, belum nanti wukuf, belum nanti tawaf sunnahnya. Itu akan minimal udah 46 kilo sendiri untuk jalan. Nah, bagaimana dia di Jakarta atau di tanah air yang tidak pernah melakukan olahraga, itu akan kedodoran masalah fisiknya. Sehingga istitolah fisik itu menjadi mutlak adanya, harus mampu laksana untuk fit to hajj gitu loh. Agar nantinya daya tahannya bisa dipertahankan atau ditingkatkan. Nah biasanya kalau untuk kita mau berangkat nih, ibaratnya mau berangkat umroh, persiapan fisik ini idealnya berapa lama yang harus kita persiapkan? Apakah H-2 minggu kita baru mulai olahraga, apa H- sebulan, atau berapa lama sih dok biasanya? Ya sebenarnya untuk pemaintain olahraga ini, untuk olahraga tidak mesti harus haji dan umroh ya. Jadi kesehatan sehari-hari harus dilakukan. Tapi untuk umroh paling tidak minimal aja 3 bulan sebelumnya sudah harus mempersiapkannya secara bertahap. Jadi jangan langsung
mau berangkat langsung lari-lari atau yang ada kram atau cedera gitu ya. Iya. Tapi harus 3 bulan dengan frekuensi yang teratur dengan durasi yang terukur gitu loh. Artinya nanti intensitasnya, jarak dan waktunya bisa diatur disesuaikan kemampuannya masing-masing. Berarti tiga bulan tuh latihan bertahap. Dari Iya. yang ringan-ringan dulu, Iya, warming up. minimal ya. Gitu ya, setiap pagi baru naik gitu ya. Betul, syukur-syukur bisa sampai 12 bulan sebelumnya kan lebih baik. Oke, ya. Nah dok, saya mau nanya, kalau jamaah haji kita, jamaah umroh, umur ya lansia lah, 60-70 tahun itu, yang dicek kesehatannya tuh apa aja dok? Ya, pertama kalau regulasi yang baru nih dengan adanya isu istitoa kesehatan, tentu masalah tekanan darah dia nggak boleh tinggi ya, nggak boleh lebih dari 140/90. Kemudian diameter abdomennya, IMT-nya, angka status gizinya itu harus baik. Jadi nggak boleh obesitas, nggak boleh gemuk gitu loh. Nah, yang ketiga dia juga saturasi oksigennya harus bagus ya, di atas 95 derajat dan tidak boleh ada diabetes yang naik tinggi, gula darahnya tinggi terus 3 bulan berturut-turut, HbA1c-nya juga harus tidak boleh lebih dari 7 gitu. Jadi harus diatur. Dan jalan harus mampu 1,6 kilo tanpa lelah gitu loh. Nah, itu harus diukur sekarang. Tidak bisa hanya mengandalkan cek laboratoriumnya saja, nggak bisa. Jadi secara klinis indikator tadi harus diperiksa oleh dokter pemeriksa. Oke. Berarti setelah ada uji klinisnya, ada uji fisiknya juga berarti dok? Iya dong. Oke. Supaya istitoah fisiknya betul-betul bisa disempurnakan. Itu biasanya uji fisiknya tuh kapan tuh dok? 12 bulan sebelum berangkat bisa dilakukan uji fisik itu dengan rekomendasi para dokter pemeriksa untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya baru pelunasan. Sekarang nggak boleh lolos dulu istitoahnya dan nggak boleh bayar. Tapi kalau udah lolos istitoah kesehatan baru boleh bayar melunasi. Oke, berarti ya itu dia makanya jangan bayar dulu. Maksudnya sebelum Ya. fisiknya mumpuni ya berarti ya. Oke, banyak ya. Gimana kalau misalnya pas bayar masih sehat nih, tiba-tiba kondisinya menurun dok? Oke. Dia menurun gitu. Ya gimana? berarti dia nggak boleh bayar dulu, harus ada pembinaan lagi. Misalnya sampai 3 bulan sebelum berangkat masih begitu juga. Ya kalau masih belum juga terlampaui, ya dia ditunda. Misalnya untuk tahun berikutnya atau ditunda sampai dia mencapai status yang baik kesehatannya. Iya. Biasanya jamaah-jamaah itu kan lebih mentinginnya tuh lebih fokusnya ke gimana sih nanti tata cara ibadahnya gitu kan, manasiknya gitu ibaratnya. Saya di sana harus ngapain aja. Nah, biasanya persiapan fisik apa aja sih yang mereka sering lupa yang dokter bisa ingetin ke calon-calon Ya. jamaah kita? Kita memang mengubah paradigma lama ya dari masalah ibadah manasik agama menjadi manasik fisik gitu loh. Artinya manasik kesehatan. Manasik kesehatan ini memang logikanya sudah harus dimulai 1 tahun sebelumnya. Cuma kalau memang udah mepet-mepet 6 bulan, 3 bulan minimal udah harus dipersiapkan. Jadi semua data-data medisnya sudah bisa terdeteksi karakteristik dari penyakit daripada jamaahnya. Sehingga dokter sudah mengenal kemampuan fungsinya sampai seberapa jauh. Jadi tidak hanya penyakit yang dinilai, tadi kemampuan fungsinya udah bisa jalankah, bisa tawaf dengan betulkah, bisa sholatkah, nah itu yang dinilai juga. Jadi tidak semata dari hasil pemeriksaan laboratorium saja. Terus kalau tadi kan ada istilah istithah ya. Nah, itu boleh dijelasin dok ke orang awam. Apa sih istithah itu? Istitoah. Istitoah. Istitoah itu kata Al-Quran. Dari istitoah itu sanggup artinya. Sanggup itu tadi saya sudah jelaskan bahwa ada 3 komponen istitoah. Istitoah badaniyah yang artinya fisiknya, psikologisnya sehat ya kan. Istitoah amniyah, keamanannya misalnya tidak ada perang, tidak ada wabah. Aman dari aman ya, ya kan. Segala sesuatunya administrasinya, registrasinya bagus. Lalu istitoah maliyah kaitannya dengan amalannya, manasik keagamaannya, apakah filosofi hajinya dia paham nggak? Kenapa dia harus tawaf? Kenapa dia harus sa'i? Kenapa dia harus wukuf? Dia paham, bukan menghafalkan buku-buku manasik, tapi dia filosofi haji memahami. Kenapa dia harus berhaji? Oke, jadi ya harus ngerti dulu, bukan sekedar saya ngelakuin ini karena Ikutan, rukunnya gitu. Iya, karena rukunnya begini gitu. Berarti bukan ya, berarti dia Bukan. harus paham nih. Iya. Kenapa harus sampai segitunya berarti Itu istitoah. harus dikaji fikih kesehatannya sejauh itu. Jadi tidak semata orang haji karena ikutan.
karena ritual saja. Iya, Tapi iya. dia harus paham betul supaya kata-kata istitoah sanggup itu bisa dia capai. Benar-benar nyerap ke dalam badannya berarti. Iya. Iya, 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 kebayang saya. Kadang mungkin orang ya asal ikut rukunnya aja, Iya. ya udah ya, karena nggak paham itu ya. Nah dok, pengalaman dokter ada nggak dok? Misalnya jamaah kita yang udah siap berangkat, tiba-tiba pas dicek kondisinya menurun nih, demi keselamatan beliau nggak boleh berangkat. Akhirnya marah-marah dok. Itu gimana dok? Ada nggak orang Ya kasus? banyak beberapa, apalagi di tahun-tahun sebelumnya itu kadang mereka dieksekusi di embarkasi. Pada saat mau berangkat tidak fit to fly gitu loh. Pada saat mau berangkat, oh ini nggak bisa ada penyakit menular, misalnya TBC paru dan bla bla bla, Ya baru Allahu Akbar. akhirnya mereka baru kecewa pasti kan. Akhirnya teriak-teriak. Nah, yang jadi permasalahan ke kita, bagaimana kita memberikan edukasi sedini mungkin kepada masyarakat kita yang majemuk ini dengan pendekatan komunikasi yang efektif gitu. Karena setiap daerah mempunyai kekhasan komunikasi untuk menjelaskan bagaimana mereka bisa menyatakan istitoah itu dari diri sendiri gitu loh. Bukan karena dieksekusi oleh pemerintah gitu loh. Sehingga mereka merasa, oh memang saya secara fisik belum mampu nih gitu loh. Oh memang saya memang perlu ditunda dulu. Iya. Kita mengharapkan kemandirian untuk menyatakan istitoah itu, Iya. bukan berdasarkan dari pemeriksa gitu loh. Iya, Itu yang iya. kita harapkan, bagaimana edukasi ini bisa sampai kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan pendekatan pemuka masyarakat dan dokter dan para satgas lainnya yang terlibat di dalam istitoah. Oke, oke. Tapi mungkin mereka kali kayak ngerasa udah takdir tuh di tangan Allah, umur itu udah tertulis gitu kan, maksudnya gitu kan. Ya udah kalau emang saya harus meninggal, saya pengen meninggal di Madinah, di Makkah, kan banyak yang begitu dok, Ya maksudnya. itu mitos-mitos yang perlu dilawan oleh para dai, oleh para pemuka masyarakat, bahwa dalil-dalilnya dikemukakan itu tidak betul gitu loh. Orang haji itu harus mampu laksana, harus fisiknya bagus, bukan iya. berarti bugar seperti anak muda, tapi mampu laksana dengan klinisnya terkendali gitu loh. Itu dulu yang wajib Iya, ya. nanti masalah berobat, masalah meninggal, itu kita Itu serahkan takdir, pada Allah. emang udah takdirnya. Tapi bukan berarti secara akliyah kita hindari, kita abaikan. Hanya kita mengacu kepada, oh udah kita takdir, nggak bisa begitu. Iya, kan banyak maksudnya udahlah takdir udah ada yang ngatur. Saya kalau meninggal ya udah meninggal. Padahal itu aja udah dengan dia berangkat di kondisi sakit aja itu udah salah berarti ya, dok ya. Iya, jadi nggak benar. Jadi perlu ada penyamaan persepsi dari para dai, para kebuka masyarakat untuk menyatakan bahwa dengan cara menyengajakan meninggal di sana, gimana dalilnya gitu? Apakah membolehkan orang berniat untuk meninggal di sana gitu loh? Iya, iya. Nah, kita sebagai dokter melihat objektifnya, bagaimana secara fisik mampu laksana enggak gitu loh. Fit to Iya, Hajj iya. enggak gitu. Iya. Kalau enggak ya kalau bisa ditunda dulu. Bukan berarti dilarang. Atau memang kalau enggak bakalan bisa ya sudah di barangkali nantinya dibadalkan atau apa kan gitu. Oke. Jadi Itu kalau ditunda itu berarti dia misalnya fix nggak bisa berangkat nih, nggak bisa berangkat. Apakah dia akan berangkat di tahun depannya? bisa terjadi apabila misalnya orang katakanlah misalnya gagal ginjal stadium 5 misalnya nggak boleh berangkat. Tapi tiba-tiba mana tahu dalam perjalanan dia mungkin nanti ada rencana transplantasi Iya, ginjal. dapat. Dia jadi bagus lagi kan bisa saja dia berangkat gitu Oke. loh. Terus dok, yang saya lihat angka kematian jamaah haji Indonesia alhamdulillah di tahun 2026 ini menurun tuh dok. Ya. Itu menurut dokter karena apa tuh dok? Ya pertama regulasi yang terbaru yang terkait dengan pelunasan setelah istitoah kesehatan lulus itu membantu. Yang kedua aplikasi Arab Saudi yang berkaitan dengan aplikasi Murur mengatur regulasi bagaimana mereka ke Armusna itu menguntungkan dari sisi kesehatan. Juga terkait dengan aplikasi Nusuk itu menguntungkan di mana masa kredit itu bisa dihindari. Misalnya terkait dengan melempar jumarat yang diatur waktunya itu menguntungkan. Jadi itulah banyak hal yang akan berpengaruh di dalam ekosistem ini terkait dengan kesehatan. Oke. Kalau untuk 2027 ada saran lagi nggak dok untuk biar makin baik nih? Ya kalau saran saya mengikuti regulasi yang terbaru yang Kementerian Haji buat untuk memperbaiki kualitas daripada istitoah kesehatan. Di mana di dalam regulasi yang baru ini sudah tersaring betul-betul mana yang bisa
berangkat atau yang ditunda atau yang memang tidak berangkat. Sehingga itu yang dipatuhi. Saya rasa itu yang harus kita hormati dan sepakati bersama bahwa regulasi ini adalah betul-betul menolong jamaah itu sendiri, bukan berarti memaksakan kehendak untuk berangkat, tapi kita berusaha memberikan sesuatu yang terbaik dengan pola istitoah yang bisa dianut. Iya, iya. Terus kalau misalnya asosiasi-asosiasi pengen jamaahnya ngecek gitu dengan perdoki, itu gimana caranya, Dok? Ya alhamdulillah selama ini beberapa perhimpunan atau asosiasi udah bekerja sama dengan Perdoki, Himpu, Ampuri dan sebagainya itu udah bisa sehingga kita memberikan edukasi lebih awal. Dalam 12 bulan sebelum berangkat kita sudah memberikan edukasi pada jamaah-jamaahnya. Jadi mereka menyadari bahwa saya perlu ada pembinaan lebih intensif. Saya perlu memperbaiki kualitas penyakitnya agar tidak sampai stadium yang ditolak oleh Arab Saudi misalnya seperti itu. Oke, jadi secara fungsi ya. Iya, berarti dengan adanya Perdoki ini asosiasi juga terbantukan berarti ya. Alhamdulillah kita juga memang membantu masalah ini kepada masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan haji agar betul-betul memanfaatkan Perdoki karena di kumpulan para ilmuwan dokter dan dokter spesialis yang memang khusus mengkaji rekomendasi kesehatan haji ini. Iya. Jadi artinya straight to the science lah. Jadi tidak sampai kepada hal kepentingan lain. Jadi murni hanya kepentingan pengamalan keilmuan. Benar-benar iya. Saya mau nanya, Dok. Kesalahan-kesalahan jamaah haji kita Indonesia nih biasanya yang terjadi di Arab Saudi itu apaan aja, Dok? Biasanya yang paling umum, yang paling sering dilakuin. Ya itu kadang-kadang jemaah haji masih pola pikir domestik ya. Dia misalnya yang paling umum terjadi dia melakukan kegiatan sunatnya banyak sebelum rukun haji. Akhirnya mereka tepar duluan sebelum rukun fi'liyahnya. Jadi mereka sebelum wukuf, sebelum ke Armusna melakukan tawaf sunnah berkali-kali sampai kedodoran sampai dia masuk rumah sakit pada saat yang rukunnya dia tidak bisa laksanakan. Itu kebiasaan Indonesia. Karena apa? Karena di Indonesia sudah diberikan edukasi kita melakukan tawaf sunat sekian kali. Ya, itu yang jadi masalah ini kan. Akhirnya mereka terpacu secara emosional tapi tidak mengukur kemampuan fisiknya gitu loh. Jadi lupa sama yang harusnya. Jadi kebanyakan sunah yang sunah malah diforsir habis. Betul. Berarti. Itu yang jadi masalah sehingga pada tepar di situ belum sampai ke puncaknya dia sudah sakit. Udah padahal ritualnya yang wajib ada yang rukun gitu loh. Tapi Dok, lebih bahaya penyakit yang memang maksudnya kelihatan dan udah kelihatan langsung tapi bisa diantisipasi atau penyakit kambuhan, Dok? Ya sebetulnya di situ semua penyakit yang menyangkut sirkulasi akan tercetus karena kecapean, karena fatigue. Misalnya penyakit degenerasi, misalnya pengapuran, pengacau metabolik, diabetes, atau penyakit hipertensi, itu akhirnya terpicu dengan kelelahan yang ada di situ, akhirnya penyakit jantungnya muncul. Belum lagi masalah infeksi dari beberapa negara kumpul jadi satu, pneumonia-nya banyak yang membuat meninggal. Nah itu yang menjadi masalah. Jadi yang perlu diberikan edukasi sejak dini adalah bagaimana mereka menjaga ketahanannya. Iya. Gitu. Nah kalau misalnya udah ada jamaah yang merasakan indikasi kayak, aduh saya lelah nih, saya pusing gitu misalnya. Indikasi apa yang bilang, oke, ibu dirawat dulu, kan biasanya kan bisa dirawat dulu di tenda dikasih obat gitu, atau langsung dilariin ke rumah sakit. Biasanya dilihatnya dari apa tuh, Dok? Ya pertama mungkin ada dokter pendamping di dalam satu kloter kan ada 2 dokter biasanya, atau nanti di sektor ada juga dokternya. Tapi kalau memang ada rujukan, ada keluhan-keluhan yang perlu dilakukan perawatan, dia dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi. Deteksi dini dari mereka sebetulnya kalau diberikan edukasi secara manual itu bisa, misalnya dengan ngitung nadi aja, dia udah bisa tahu, saya nadinya nggak boleh lebih dari sekian nih, harus istirahat dulu nih, atau demamnya udah demam 38 derajat itu paling nggak istirahat dulu, jangan sampai. Nah seperti itu deteksi dini penting mereka lakukan di samping perangkat-perangkat elektronik lain, misalnya digitalisasi yang akan membantu mereka untuk mendetek bagaimana rasa kekhawatiran itu muncul apabila dia dideteksi dengan digital gitu loh. Iya. Seperti smartring, smartwatch dan sebagainya. Iya, sekarang udah ngebantu. Sekarang udah bisa dilakukan. Kayak dokter nih sekarang saya lihat ada
Pakai apa tuh dok? Ya, saya Jarinya? pakai Smartring. Nah. Ini namanya SHL Smartring. SHL Smart Ring. Syarif Hasan Lutfi Smartring. Oh, Masya Allah. Pakai nama dokter berarti. Jelasin dok, ini fungsinya buat apa aja dok? Ya, pertama tentu Smartring ini adalah mendeteksi masalah kesehatan keseharian, bukan sekedar mau haji loh ya. Iya. Jadi bagaimana ada pengukuran nadi, tekanan darah, kemudian saturasi oksigen, kemudian yang connect ke handphone. Di dalam handphone itu nanti ada aplikasi yang memang kita mau pilih, mau aplikasi, mau masalah haji dan umroh kita tinggal klik di situ. Nanti masalah tingkat kebugaran bisa kita klik juga. Itu tingkat kebugaran dasarnya dari penelitian saya juga dari disertasi FKUI mengenai bagaimana tingkat kemampuan VO2 max-nya. Nanti ketahuan, kita masih rendah kemampuannya, kita bisa lakukan pembinaan untuk meningkatkan endurance tadi. Dan kemudian nanti kalau kita rasa cemas juga ada kekhawatiran di sini, dia bergetar dia. Kalau mau zikir kita tinggal klik zikir. Bisa zikir juga. Bisa. Jadi mau doa, talbiyah juga ada. Mau yang berkaitan dengan keagamaan yang lain ada semua. Jadi masalah waktu sholat, waktu sunat-sunat, kegiatan ritual sa'i, tawaf dan sebagainya bisa. Iya. Ini membantu sekali. Masya Allah. Sekarang teknologi udah makin canggih sih ya. Ya, Masya Allah, Arab Saudi juga udah jadi smart city. Kita harus menyesuaikan kondisi digitalisasi baik di pedalaman Indonesia maupun di kota. Iya, nggak ada lagi tuh maksudnya yang jamaah buku doanya digantung gitu ya maksudnya. Iya, ya jadi mungkin bantal. banyak yang masih doyan baca. Akhirnya sih, udah Dok. lansia nggak bisa kebaca juga kan. Iya sebenarnya sih gitu. Ujung-ujungnya akhirnya ngikutin tour leader aja atau mutawifnya kan doanya. Lebih efektifin transmitter kalau menurut saya. Walaupun kadang-kadang harus ngumpet-ngumpet ya sama askarnya harus ngumpet-ngumpet. Tapi itu lebih efektif menurut saya. Karena yang kebaca juga sambil jalan kebaca goyang-goyang. Ya udah pada susah bacanya gitu sebenarnya. Terus Dok, kadang-kadang jamaah-jamaah kita nih kalau mau berangkat haji bawa obat kayak bawa apotik Dok. Dibawa semuanya dia takut. Nah itu sebenarnya sesuatu yang benar yang buat ya boleh-boleh aja sebenarnya. Apa sebenarnya nggak diperluin banget kok karena di sana tuh udah ada penanggulangannya sebenarnya. Iya, gitu. betul. Gimana Dok? Ya sebetulnya hal yang mengganggu kehidupannya atau life saving itu boleh dibawa. Misalnya kalau obat kencing manis kan harus minum terus, harus bawa. Hipertensi harus bawa. Tapi obat-obat yang sifatnya katakanlah yang simptomatik, yang obat mual seperlunya, obat sakit kepala barangkali orang senengnya pakai obat warna hijau di sini, di sana susah nyarinya ya silakan dicari seperlunya, nggak usah semuanya. Akhirnya sampai di sana juga ujung-ujungnya udah nggak diminum. Akhirnya apa? Dia minum zam-zam. Iya benar. Jadi perlu selektif membawanya. Dan di sana mekanisme rujukan juga berjalan karena Arab Saudi bertanggung jawab terhadap asuransi kesehatan jemaah haji. Karena bagaimanapun mereka mengcover tamu-tamu Allah itu untuk selalu sehat juga. Jadi kalau memang ada masalah kesehatan, dia dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi. Dan itu gratis ya Dok ya? Iya, kalau mereka kan memang menjamin tamu-tamu duyufur rahman ini di dalam sisi kesehatan juga gitu. Ada nggak Dok kasus yang misalnya tiba-tiba jamaah kolaps, ternyata harus operasi jantung misalnya gitu atau operasi yang mahal-mahal. Pernah ada nggak kasus yang kayak gitu? Ada banyak gratis. Saya pernah ngalamin. Saya pernah dirawat di sana, tabrakan kakinya patah. Kemudian saya dirawat di sana gratis semua karena memang di cover oleh Arab Saudi. Dan apalagi jantung dan sebagainya. Memang yang kasus-kasus eksiden atau traumatik itu akan bisa ditangani secara baik di sana. Kecuali penyakit bawaan yang memang dari Indonesia di sana kadang-kadang sulit untuk dirujuk karena memang bukan kasus masalah perhajian, kasus penyakit bawaan dari. Contohnya apa tuh Dok? Ya misalnya TBC, paru, kemudian penyakit bawaan lainnya lah yang memang tidak boleh masuk tapi terpaksa masuk pada saat rujukan itu kadang-kadang mereka juga menolak. Karena ini kan lu udah tahu sebelumnya. Iya kan ada beberapa penyakit, misalnya 9 penyakit nggak boleh masuk, ya jangan dipaksakan gitu sampai di sana sakit kadang-kadang dirujuk ditolak juga gitu loh. Iya datang-datang mau diobatin udah tahu nggak boleh masuk gitu kan ya. Iya benar-benar. Nah Dok sebelum berangkat itu kan kita kan wajib vaksin. Siap. Iya kan. Nah perdebatan vaksin ini masih banyak banget Dok. Boleh dijelasin Dok apa manfaatnya vaksin sih? Termasuk saya nih, saya ingin bertanya soal vaksin soalnya. Boleh dijelasin Dok? Jadi vaksin itu suatu upaya kesehatan untuk memprotek masalah penyakit-penyakit infeksius atau penyakit-penyakit
lain yang memang akan mampu menyerang kita karena terkait dengan mass gathering infection terutama ya. Terutama di Arab Saudi kan kumpul semua jamaah dari berbagai negara membawa virusnya masing-masing. Betul. Misalnya kenapa polio sekarang harus misalnya sebagai mandatori? Kan Indonesia polio sedikit. Ya kita lihat di daerah sekitar Arab Saudi, Afghanistan tuh endemis sama polio. Otomatis kalau kita dekat dengan jamaah itu bisa sekali penularannya kan. Benar. Gitu. Nah sehingga penting sekali menjaga dengan preventif vaksinasi untuk menjaga kita. Bukan untuk katakanlah itu menambah biaya, bukan. Memang di Arab Saudi kalau vaksin gratis ya. Tapi di Indonesia memang ada yang mandatori, yang memang udah include dengan ONH, ada yang rekomendasi gitu, termasuk flu maupun pneumonia misalnya gitu. Jadi perlu ada biaya tambahan. Tapi untuk indikasi kesehatan ya harus menurut saya. Nah, jadi, vaksinnya itu kan ada vaksin apa aja dok? Meningitis, polio dan COVID-19. Polio dan COVID. Nah, polio ini kan kita kan pas kecil udah divaksin. Iya, tapi kan belum ada sertifikasinya kan. Mungkin perlu bukti. Bukti ada nggak? Itu. Karena masuk nanti di dalam ICV-nya. Kalau memang udah divaksin polio, walaupun itu berlaku seumur hidup. Dan Arab Saudi memperlakukan hanya 1 tahun sekali untuk vaksin. Padahal secara keilmuan seumur hidup bisa berlaku. Itu maksud saya. Jadi kan sebenarnya kan kalau kita 1 kali vaksin aja udah cukup kan sebenarnya. Tapi kan secara de jure-nya harus ada faktual pembuktian untuk sertifikatnya. Iya, maksudnya sertifikasinya nggak bisa dibikin yang seumur hidup gitu dok, dari sini maksudnya. Ya silakan diurus kalau memang ada buktinya kan ya dibuat sertifikat yang pernah dilakukan vaksin. Iya, cuma sebenarnya 1 kali vaksin itu memang siap seumur hidup sebenarnya. Ya, tapi Arab Saudi memperlakukan 1 tahun sekali. 1 tahun, iya. Nah itu yang saya mau nanya kemarin kok kita harus tiap tahun vaksin sih? Saya kan udah pernah vaksin meningitis nih ibaratnya. Mau umroh lagi, vaksin lagi disuruh gitu dong. Ya memang kalau meningitis juga tergantung apakah yang sifatnya polisakarida atau yang ini kan beda ya, yang conjugate. Jadi kalau conjugate bisa 5 tahun, tapi kalau sakarida kan bisa 2 tahun baru divaksin lagi. Memang ada masa berlakunya. Tapi kalau polio kan seumur hidup misalnya. Seumur hidup itu ada buktinya nggak udah pernah divaksin. Kayak COVID-19 bisa di tracking nggak waktu itu pernah vaksin gitu loh, bisa. Betul. Nggak perlu vaksin lagi kalau memang ada buktinya. Terus kalau misalnya orang yang udah pernah kena COVID, waktu itu ya COVID udah pernah kena COVID, kenapa harus vaksin lagi dok? Bukti dia sudah divaksin ada gitu sebagai kelengkapan administrasi di custom di sana. Iya. Karena butuh. Ini kamu nih udah divaksin gitu. Aman gitu loh. Iya, kalau kena COVID kan nggak ada buktinya. Iya, betul. Lu udah kena COVID, mana buktinya? Mana ada. buktinya gitu. Iya, tapi kalau divaksin lu udah punya antibody di dalam badan. Terus dok, mitos-mitos kesehatan apa dok yang dokter sering dengar dan harus dipatahkan nih dari jamaah-jamaah haji umroh kita? Ya, pertama meninggal di sana gitu loh, mitos meninggal di sana. Yang kedua, mitos kalau di sana harus kakinya menyentuh bumi gitu loh. Artinya nggak mau pakai alas kaki, langsung dia tawaf sampai kakinya luka, sampai berdarah gitu loh. Sampai selulitis, itu kan karena mitos yang saya harus tawaf. Yang ketiga, mitos dia tawafnya ba'da zawal. Itu melempar jumrahnya ba'da zawal, dia harus tengah hari bolong melempar jumrah yang sedang padat-padatnya gitu. Padahal di Indonesia udah diatur dengan fatwa MUI kita bahwa diaturlah melempar jumrahnya pada malam hari supaya lebih aman gitu loh. Gak tabrakan di mana-mana, tidak mengurangi resiko daripada kecelakaan gitu ya. Nah kadang ada yang punya pemahaman itu. Terus mitos tarwiyah yang harus jalan kaki ya itu kan berat juga secara fisik gitu loh. Nah, itu yang perlu diantisipasi dengan kesiapan fisiknya, kesiapan mentalnya. Iya, kadang fisik udah nggak mampu terus maksain yang kayak gitu karena semangatnya saja gitu loh. Iya. Jadi itu yang perlu para praktisi ini bisa membantu memberikan edukasi dan pembinaan. Terus menurut dokter kira-kira tanggung jawabnya si travel ini untuk jamaah-jamaahnya harusnya seperti apa sih dok? Ya sebetulnya jamaah harus mampu secara mandiri mengidentifikasikan dirinya dia mampu laksana atau tidak, atau mempunyai penyakit apa atau tidak. Jadi jujur.
Jadi tidak ada dusta di antara kita. Oh. Karena kalau dia tidak jujur, banyak yang hamil ditukerlah urinnya supaya nggak kelihatan hamil. Oke. Yang tadinya nggak bagus, MCU-nya dimanipulasi supaya bagus. Iya. Atau karena titip-titipan dia berangkat juga walaupun nggak sehat, itu nggak boleh lagi sekarang. Gitu. Iya. Jadi harus jujur gitu untuk masalah ini. Nah terus di bawah Kementerian Haji yang sekarang, menurut dokter lebih oke apa enggak? Ya saya yakin optimis akan lebih baik karena tujuan kita bersama untuk memperbaiki kesejahteraan jemaah haji. Memang fokus di iya, haji lebih dan fokus, umroh ini ya, betul. kementerian ini Jadi ya. tidak Masya Allah ada ya. katakanlah petugas dari Kementerian Kesehatan, petugas dari Kementerian Agama, petugasnya satu dari Kementerian Haji maksudnya gitu. Terus terakhir dok, untuk saran-saran dokter kepada calon jamaah, baik yang masih sehat atau yang lansia, itu boleh dikasih tips and triknya dok? Ya, yang pertama adalah memelihara kesehatan dia. Dia tahu, mampu mengidentifikasikan dia dalam posisi yang mana. Yang sehat, yang sakit, sakitnya apa. Harus teridentifikasi dulu. Oke. Terus yang kedua, dia jangan lupa mengolahragakan diri, mengolahragakan masyarakat. Olahraga itu menyengajakan gerakan dia untuk Jadi, melakukan pemeliharaan dan peningkatan tingkat kebugaran. Harus dirutinin ya pokoknya. Iya, mau olahraganya jalan ya. kaki, mau bersepeda, mau berenang, silakan. Jadi Iya, jangan jangan mau males. haji baru jalan. Jangan males, udah olahraga. Mau haji nggak haji olahraga deh Nah, pokoknya. jangan deh. mager gitu. Jangan mager. Terus Main apalagi, gadget terus kan pusing Iya, kan. Bangunnya banyak keliengan Pak. Iya bener. Apalagi maaf nih kayak main gadget aja udah ini apa sih udah susah gitu. Nah, Terus nggak mau jalan. Dia gitu. harus tampil bugar gitu loh. Bugar bukan berarti orang muda tapi bugar adalah fit ya. Iya, gitu. iya. Bagaimana dia sesuai dengan usianya. Oke, itu kan buat jamaah-jamaahnya. Untuk travelnya yang mau memberangkatkan dok. Ya, jangan hanya mengatasnamakan persyaratan. Jadi harus dilihat dengan performan daripada jamaahnya berkaitan dengan manifest kesehatannya. Iya. Jangan sampai semuanya digeneralisir. Tiap pasien, tiap jamaah ini mempunyai karakteristik penyakit yang berbeda. Tapi kan cuan tuh dok. Maksudnya kalau ada Ya, jamaah. kalau kita gimana? bicara cuan aja tapi menyengsarakan menyakiti orang lain repot juga nanti. Iya sih. Ya kan? Mungkin si travel bilang gini, kalau saya nggak berangkatin ntar dia sama travel sebelah diberangkatin. Gitu gimana dok? Beda indikasinya. Makanya jadi travel yang ibadah juga gitu. Iya sih, emang harus niatnya emang Iya, mau niatnya ngebantuin, ngeberangkatin orang Nah, ya. keren. Iya, jangan ada cuan Jangan. diambil aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe setiap media aspirasi kita karena kita akan share info-info seputar Indonesia dan Saudi Arabia. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Baik. Syarif atas waktunya. Makasih banyak dok. Makasih Mas Rishad. Sama-sama. Assalamualaikum. Sehat terus. Dadah. Amin.